Harto dan perlawanan petisi 50. Pada awal tahun 1980-an, Presiden Soeharto mendapatkan penentangan dari sekelompok tokoh yang kemudian dikenal dengan nama kelompok petisi 50. Kelompok ini menentang isi pidato Pak Harto di depan rapat pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru 27 Maret 1980. Lalu pada 16 April 1980, pada hari ulang tahun Kopassus yang dulu masih bernama Kopasanda, Presiden Soeharto berpidato dengan nada yang sama. Kedua pidato itulah yang ditentang oleh petisi 50. Secara ringkas, Pak Harto dalam kedua pidatonya itu menempatkan kritikan atau serangan terhadap dirinya, juga keluarganya, sebagai suatu usaha untuk merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto juga mengatakan bahwa sebagai sebuah kekuatan sosial politik, ABRI harus memilih mitra politik yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila. Petisi 50 ini ditandatangani oleh 50 orang tokoh. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Nasir, SK Trimurti, Kasman Singodimedjo, Ali Sadikin, Burhanuddin Harahap, mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, AM Fatwa, bahkan termasuk di dalamnya Jenderal Ahmad Haris Nasution. Hasil petisi 50 itu dibacakan di depan anggota DPR pada 13 Mei 1980. Isi petisi antara lain adalah bahwa ini merupakan upaya konstitusional putra-putra bangsa untuk meluruskan Presiden Soeharto dari pernyataannya yang membuat bingung masyarakat, mengembalikan fungsi hak-hak DPR RI sebagai wakil rakyat untuk berdialog dengan Presiden sebagai mandataris MPR DPR. Pak Harto tak terima dengan sikap 50 tokoh tersebut. Adanya petisi 50 membuat Soeharto tidak tinggal diam. Pemerintah kemudian memboikot para tokoh petisi 50. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri, tidak dapat meminjam uang dari bank, dan pendapat mereka tidak akan muncul di media massa karena dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Demikian dituturkan dalam buku Hari-Hari Terpanjang menjelang mundurnya Presiden Soeharto. Bahkan lebih dari itu, jika ada tokoh nasional yang meninggal sementara Presiden Soeharto akan melayat, maka aparat keamanan diminta untuk memastikan bahwa di sana tidak ada tokoh-tokoh petisi 50 yang juga sedang bertakziah. Bila ada, mereka diminta untuk meninggalkan rumah duka terlebih dahulu.